saudara merasa terberkati hari ini? Amin. Sungguh kasih setianya nyata dalam kehidupan kita. Ayo bersilakan duduk kembali. Kita adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah dimenangkan. Kita adalah orang-orang yang diberkati, bukan hanya berkat materi saja, berkat secara rohani juga. Kita selalu akan dapatkan itu dalam kehidupan kita. Karena itulah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Sebab kita mempunyai Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Amin. Karena hidup kita ini adalah hidup karena percaya, walaupun kita tidak pernah melihat. Oleh sebab itu, mari saat ini kita sediakan hati kita untuk kita boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Untuk kita boleh mengenal akan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Apapun rencana Tuhan dan kehendak Tuhan baik dalam kehidupan kita. Haleluya. katakan, haleluya. Aku punya Tuhan, haleluya. Hanya Kaulah Tuhan sumber pengharapan kami, Kau sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan.
Kami mau pegang Tuhan. Kami mau pegang senantiasa Tuhan. Janji-Mu atas hidup kami Tuhan. Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami serahkan kepada Yang membawakan firman Tuhan. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Mu bertepatnya. Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi firman-Mu bertepatnya. Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Besar yang memberkati setiap kami Tuhan. Kami imani, kami percayai Tuhan bahwa hidup kami adalah di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Di dalam genggaman tangan Tuhan yang besar. Di dalam tangan Tuhan yang memberkati kami, yang selalu menaungi dan menyertai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, urapi setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita boleh bersama-sama kembali beribadah. Baik, firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema tentang free will, ya. Kehendak bebas. Atau kita punya kemampuan ya, untuk kita memilih. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Your life is a result of the choice you have made. Gitu ya. If you don't like your life, start making right choice. Artinya kalau kehidupan kita itu adalah hasil dari pilihan yang kita buat. Kalau kita tidak suka dengan kehidupan kita, mulailah untuk membuat pilihan yang benar. Karena kehidupan kita itu adalah hasil dari kita memilih. Kita pilih yang salah, kita pilih yang benar. Akan ada konsekuensi dan akan ada hasilnya. Bukan cuma kita memilih pilihan yang lebih baik, tapi harus pilih yang benar. Karena pilihan yang lebih baik belum tentu pilihan yang benar. Nah, untuk itu kita mau belajar ya bagaimana kita menggunakan yang namanya kehendak bebas kita supaya kehidupan kita pada endingnya tidak berakhir dengan yang namanya penyesalan, tidak yang berakhir dengan yang namanya kekecewaan. Banyak orang kecewa, banyak orang menyesal karena salah memilih, karena kehendak bebasnya mungkin dia pergunakan dengan benar, ya, tetapi Tuhan berkata berbeda. Ya. Nah, kita akan cari tahu dulu apa itu kehendak bebas. Ya. Kehendak bebas itu adalah anugerah dari Tuhan, ya, supaya manusia itu bisa memilih taat atau tidak taat, memilih yang baik atau memilih yang jahat. Itu namanya kehendak bebas Bapak Ibu Saudara.
Bukan pilih mau makan rawon atau mau makan pecel, itu bukan kehendak bebas ya. Itu namanya selera makan, Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam Ulangan 1 ayat 26 ya, di situ dikatakan tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana, kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Nah, kata kehendak bebas itu memang tidak ada di dalam Alkitab. Tapi konsepnya ada dan banyak. Kata kehendak bebas ya, di dalam teks Ibraninya itu adalah afah. Kata dasarnya afah. Lalu kalau di sini itu afitem ya. Dari kata dasar afah. Kata afah itu punya arti mau, kemauan, kehendak, keinginan. Nah, kata ini untuk menyatakan kehendak atau keinginan untuk memilih salah satu dari menerima atau tidak menerima, dari mau atau tidak mau. Nah, Tuhan itu menganugerahi manusia kehendak bebas ya, untuk kita bisa pilih mana yang baik, mana yang jahat. Kita diciptakan sebagai manusia. Kita diciptakan bukan sebagai robot atau mesin. Kalau bicara soal mesin, mereka cuma punya dua. Kalau enggak iya, ya tidak gitu ya. Mesin itu enggak bisa kemana-mana. Mesin itu ya ini atau ini gitu ya. Kalau lihat bahasa mesin sama, kalau enggak 0 ya 1 gitu ya. Enggak ada setengah ya. Manusia kan bisa oh iya enggak apa-apa tapi nah gitu ya. Nah, kita harus berhati-hati Bapak Ibu Saudara. Kita punya kemampuan untuk memilih, kita perlu hati-hati karena saya yakin setiap orang pasti pernah salah pilih. Pasti pernah salah sangka. Yang awalnya kita yakini ini benar. Ternyata berakhir dengan penyesalan dan kekecewaan. Karena memang firman Tuhan itu sudah ngasih tahu ya di dalam Amsal 16 ayat yang ke-2 di situ dikatakan segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Lalu juga di dalam Amsal 16 ayat 25 dikatakan ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya adalah maut. Nah, ayat-ayat ini, cocok ya. Ayat-ayat ini menyatakan bahwa orang itu menyangka pilihannya lurus menurut dia sendiri. Dia menyangka bahwa jalan yang ditempuhnya itu jalan yang lurus. Seringkali kita juga merasa seperti ini Bapak Ibu Saudara. Pilihannya kira-kira sudah benar. Tapi kok kecewa ya pada akhirnya. Kok kecewa ya melakukan sesuatu yang baik. Nah, kita akan belajar dari seorang tokoh ya, yang bernama Abraham. Dia punya kehendak yang begitu baik. Tapi Tuhan berkata beda dengan kehendaknya. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kehendak kita kalau kita pilih baik, tapi Tuhan berkata tidak. Ya, lalu apa ya yang harus kita buat? Nah, Abraham ini punya kehendak yang begitu baik, yang kisahnya mungkin tidak dikenal, jarang orang cerita, jarang orang baca mungkin ya. Abraham ini bersyafaat untuk anaknya, berdoa. Tentu bukan untuk Ishak, untuk Ismail. Kalau Bapak Ibu pernah baca ceritanya, cerita ini sebenarnya cerita yang begitu bagus, cerita yang begitu menarik. Namun sayang, Ismail ini punya konotasi negatif bagi orang Kristen. Dianggap ini nenek moyangnya orang yang jahat gitu ya. Nenek moyang orang-orang yang
sering menyerang kita begitu ya. Bahkan tidak ada kan di sini yang namanya Ismail, tidak ada Bapak Ibu. Adakah Bapak Ibu Saudara yang ingin dibaptis lalu pakai nama baptis Ismail? Itu tidak ada, jarang ya. Saya cuma ketemu satu orang di Indonesia ini namanya Ismail, orang Kristen gitu ya. Andar Ismail itu penulis buku ya. Saya pernah baca beberapa bukunya, bagus gitu ya. Nah, Ismail ini punya konotasi yang begitu negatif di mata orang Kristen terutama, sehingga orang malas mungkin mau baca. Malas mau baca, mau kasih anak nama Ismail, mikir-mikir lagi. Aduh, ini nanti kalau pindah agama gimana ini? Nah gitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, Abraham ini berdoa untuk Ismail. Jadi kita sebagai keturunan Abraham ya, nggak boleh punya pandangan yang negatif gitu ya tentang Ismail ya. Karena Ismail ini bukan orang yang jahat Bapak Ibu Saudara. Walaupun hanya ada satu catatan keburukan dari Ismail. Ketika Ismail ini membuli Ishak. Dicatat di dalam Kejadian 21. Di sini dikatakan pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail gitu ya. Saya potong sedikit, sedang main. Nah ini terjemahannya kurang tepat ya. Bukan sedang main. Nah, kalau ini sedang main, ngapain lalu dikatakan berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan. Ini kan perempuan yang gila Bapak Ibu Saudara. Ada anaknya lagi main, terus diusir, pergi. Suruh pergi sama mamanya gitu kan, aneh Bapak Ibu Saudara. Ini bukan main, tapi Ismail sedang membuli Ishak, merundung Ishak. Tapi setelah itu tidak ada catatan keburukan Ismail. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat kisahnya soal Ismail, justru Ismail itu akur dengan yang namanya Ishak. Dicatat di Kejadian 25 ayat 9 di situ bilang, dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan Abraham di Gua Makpela. Ini adalah suatu tradisi Yahudi. Kalau anak-anaknya ini menguburkan bersama-sama, berarti anak ini akrab, tidak gegeran Bapak Ibu Saudara. Yang gegeran itu keturunan setelahnya sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Ribut gitu ya. Nah, jadi yang namanya Ismail ini tidak punya pandangan negatif di mata Abraham. Abraham sangat menyayangi Ismail. Bahkan ya, kalau boleh saya bilang ya, Abraham itu jauh lebih sayang kepada Ismail daripada Ishak. Kenapa? Ya. Nanti kita lihat bagaimana Abraham itu sangat sayang. Bahkan ketika Sarah itu mengusir yang namanya Ismail dan Hagar ini, Abraham itu bertindak ya sebagai lawyer, sebagai pengacara, seakan-akan dia membela Ismail dan membela Hagar, bukan di hadapan Sarah, tetapi justru di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Abraham bersyafaat untuk yang namanya seorang Ismail. Abraham berdoa untuk Ismail dan tidak semua orang mau bersyafaat. Jadi bersyafaat itu apa sih artinya? Bersyafaat itu berdoa untuk orang lain Bapak Ibu Saudara. Dulu pemahaman saya bersyafaat itu, bayangin kalau di gereja yang namanya doa syafaat itu doa yang panjang. Doa yang aminnya enggak tahu kapan Bapak Ibu Saudara. Itu doa syafaat begitu ya. Ternyata keliru ya. Syafaat itu adalah kita berdoa untuk orang lain. Atau kalau di dalam teks Ibraninya itu lebih jelas mengatakan begini. Seorang yang datang mendekat kepada Tuhan dan ngomong sama Tuhan di hadapannya Tuhan, menggantikan posisinya orang lain. Nah itu syafaat. Dan tidak semua orang mau melakukan ini Bapak Ibu Saudara. Tidak semua orang mau berdoa untuk orang lain. Tidak semua orang mau
orang tua berdoa untuk anaknya. Bahkan ada yang tidak ada mendoakan anaknya. Gitu ya. Nah, Abraham ini berdoa untuk Ismail. Bersyafaat. Artinya dia memposisikan diri mewakili Ismail. Kalau bahasa kerennya jadi pengacara tadi. Abraham menjadi pengacara. Apa doanya? Di dalam Kejadian 17 ayat 18 dikatakan demikian. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Itu doa Abraham, Bang. Lu kok pendek ya? Ya jangan dipandang, oh ini teksnya pendek. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara ya. Berarti doa syafaat itu tidak panjang-panjang tadi, bukan ya. Nah, yang penting adalah di sini bukan soal panjang dan pendeknya doa. Mau panjang dan pendeknya doa tidak ada pengaruh di hadapan Tuhan. Yang penting adalah apa isi doanya. Nah, Abraham ini meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mengizinkan Ismail hidup di hadapannya Tuhan. Dia mendoakan anaknya. Nah, maksudnya itu untuk apa? Nah, di sini dipahami bahwa Abraham itu bersyafaat agar Ismail itu menjadi nabi dalam konteks perjanjian lama. Dan saya melihat beberapa tafsiran orang, memang tujuannya adalah menjadi nabi, supaya Ismail ini menjadi nabi. Bagaimana bisa ya menjadi nabi? Kok bisa orang berdoa supaya anaknya ini jadi nabi ya? Karena nabi itu begini Bapak Ibu Saudara. Ini kalau diceritakan begitu panjang ya. Nah, yang pertama, Abraham ini masih menganggap Ismail itu benih yang dijanjikan pada saat itu. Karena Abraham meminta yang namanya kehidupannya Ismail, tadi dikatakan diperkenankan hidup di hadapan Tuhan. Hidupnya Ismail itu masuk di dalam bagian nikmat ilahi. Kehidupan yang kudus, kehidupan yang ada persekutuan dengan Tuhan. Dan itu hanya nabi Bapak Ibu Saudara. Zaman dulu gak bisa sembarangan orang ngomong-ngomong sama Tuhan. Hanya nabi. Rakyat jelata gak bisa ngomong Bapak Ibu Saudara sama Tuhan. Sekarang puji Tuhan kita bisa ngomong sama Tuhan. Apakah kita nabi? Tentu bukan ya. Makanya di situ saya tulis dalam konteks perjanjian lama. Nah, Abraham minta itu. Yang kedua, permintaan ini muncul dari yang namanya kelemahan daging Abraham. Karena di usianya Abraham dan usia Sarah yang sudah lanjut, Abraham itu tidak berpikir panjang lagi. Dia berpikir bahwa hidupnya sudah singkat lagi. Aku tidak bisa ngasih apa-apa. Tidak bisa ngasih warisan untuk Ismail. Karena Tuhan sudah berjanji ini untuk Ishak, begitu ya. Bukan untuk Ismail. Jadi Abraham itu begitu khawatir dengan Ismail. Lalu yang ketiga, permintaan ini adalah permintaan Abraham yang punya win-win solution dengan Tuhan. Karena sebelumnya Tuhan bilang Ishak yang dijanjikan. Abraham minta begini, ya Ishak jadi anak perjanjian Tuhan, Bu ya Ismail itu diikutkan. Nah kira-kira begitu. Bu ya dijadikan nabi, walaupun ini bukan anak perjanjian, jadikanlah dia nabi. Nah, kan baik sebenarnya keinginannya, win-win solution. Tidak ada sesuatu yang dirugikan Bapak Ibu Saudara dari doanya Abraham ini. Jadi nabi bagus, ya. Tidak mencampuri yang namanya garis keturunannya Ishak nanti, dan Ismail jadi anak Tuhan, begitu ya. Nah, tapi kalau lihat di dalam teks Ibrani-nya ya yang keempat ini, di situ dikatakan Yiheh lepaneka gitu ya.
Nah, dalam teks Ibraninya, hidup di hadapan Tuhan itu artinya hidup di hadapan wajahnya Tuhan. Ada di depan mukanya Tuhan. Dan orang di perjanjian lama yang hidup di depannya, di wajahnya Tuhan, itu cuma sedikit Bapak Ibu Saudara. Hanya ada Musa itu pernah bertatap muka gitu ya dengan Tuhan di Gunung Sinai. Lalu ada Yakub dalam mimpi, Yakub itu pernah berjumpa dengan Allah naik turun tangga gitu ya. Elia dan Henok, walaupun Henok ini tidak termasuk nabi bagi kita orang Kristen. Jadi semua itu jangan dinamai nabi Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau saudara-saudara kita yang Muslim kan semuanya dikasih nama nabi, Nabi Adam, Nabi Yakub gitu ya. Kita enggak bisa seperti itu gitu ya. Enggak semua tokoh di Alkitab, oh nabi ini Nabi Adam, kita iya aja gitu ya. Jangan Bapak Ibu Saudara. Karena nabi itu punya peran yang berbeda ya, dengan orang-orang biasa. Adam itu bukan nabi gitu ya, bagi kita. Adam itu ya sudah manusia biasa. Yang nabi itu yang punya jabatan penting, bagaimana dia ngomong-ngomong sama Tuhan dan dia menyampaikan apa pesan Tuhan. Itu nabi. Ya. Nah, Henok ini tidak masuk. Walaupun dikatakan Henok itu hidup di hadapan Allah. Ya. Tapi tidak ada catatan yang lebih lengkap lagi. Alkitab tidak mencatat kehidupan Henok, bagaimana Henok itu mewartakan Injil. Nabi itu mewartakan Injil Bapak Ibu Saudara. Nah, Henok ini enggak. Jadi dari keempat alasan inilah bisa dikatakan bahwa Abraham itu pengen Ismail itu menjadi nabi. Hidup di hadapan Tuhan. Karena zaman dulu enggak segampang sekarang. Sekarang oh ya anaknya dibaptiskan saja begitu ya. Supaya dia hidup di hadapan Tuhan. Zaman dulu enggak bisa. Mau hadap-hadapan sama Tuhan itu repot. Prosesnya rumit dan panjang. Enggak bisa sembarangan Bapak Ibu Saudara. Harus menyucikan dirinya sendiri. Lalu menyucikan dosa umat Israel itu imam besar. Dan hanya ada satu. Dari seluruh orang percaya di Israel. Pernah punya 2 imam besar waktu zaman Tuhan Yesus, ada imam besar Kayafas dan satu lagi saya agak lupa namanya yang begitu jahat. Ya. Nggak tahu gimana ceritanya bisa 2. Ya. Padahal harusnya itu 1. Ya. Memang masa itu adalah masa yang begitu suram. Nah Abraham ini dari keempat alasan tadi dia ingin Ismail itu jadi nabi. Tapi kita lihat apa jawaban Tuhan di dalam Kejadian 17 ayat 19 dikatakan, tetapi Allah berfirman tidak. Padahal baik. Baik loh, siapa yang enggak kepingin ya, anaknya jadi baik. Tuhan, anakku mbok ya dididik, ditobatkan. Terus Tuhan bilang no, tidak. Wah ini begitu syok saya yakin kalau jadi Abraham, wah kaget ini. Tidak. Sarahlah yang akan melahirkan anakmu. Ini tidak boleh jadi nabi. Ismail itu bukan nabi bagi kita. Ya. Harus Ishak. Nah Ishak itu disebut nabi Bapak Ibu Saudara ya. Nah harus Ishak. Ismail bukan. Syafaat Abraham yang begitu baik. Tapi keputusan Tuhan bilang tidak. Tuhan berketetapan berbeda. Tuhan bilang begini, tentang Ismail, aku dengar permintaanmu. Dia tak berkati. Aku buat beranak cucu sangat banyak. Dia akan memperanakkan 12 raja. Dan akan membuat menjadi bangsa yang besar sampai hari ini. Begitu besar keturunan Ismail ini Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak jadi nabi. Jadi nenek moyang para raja. Doa Abraham didengar Tuhan tetapi tidak dikabulkan Bapak Ibu Saudara. Miris. Kenapa miris? Karena ini orang beriman Bapak Ibu Saudara. Orang beriman, bapak orang beriman.
Lalu kita minder, gimana dengan saya ya, begitu ya. Bapak orang beriman aja doa yang baik tidak didengar, apalagi kita, begitu ya. Jangan begitu Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena ini konteksnya adalah konteks anak perjanjian Mesias itu tidak boleh diganggu gugat. Makanya Tuhan itu begitu ketat dengan Israel sampai Tuhan Yesus lahir. Ketat kan, semuanya dijaga. Bahkan sampai urusan buang hajat pun Tuhan urus. Urusan makan Tuhan urus. Makanya setelah Tuhan Yesus Kristus selesai, kita boleh makan apa saja. Karena sudah selesai di dalam Yesus Kristus. Nah, ini begitu ketat, tidak boleh diganggu gugat. Bagi Abraham, ya, penting doa syafaat ini, sangat penting. Karena Abraham itu tidak mau anaknya itu jadi raja, Bapak Ibu Saudara. Kepinginnya jadi nabi, pengen menerima berkat perjanjian. Gak kepingin jadi raja. Nah, kalau orang sekarang Bapak Ibu suruh milih, nah, Bapak Ibu punya anak, mau dijadikan raja atau jadi pendeta? Nah, pasti pilih jadi raja dong. Jadi pendeta nanti bisa itu, begitu ya. Betul apa betul Bapak Ibu Saudara? Betul ya. Saya pun juga sama kepingin, wah kalau punya anak raja, wah saya raja sebenarnya, begitu ya. Maka saya yang akan memerintah anak saya, begitu ya. Gampang nanti urusan sama Tuhan, serahkan ke gereja, begitu ya. Nah, tapi tidak berlaku bagi Abraham. Jadi raja, itu bukan urusan penting. Kalau sekarang Bapak, Tuhan, mbok ya anakku dijadikan pendeta, Tuhan jawab, enggak, anakmu tak jadikan kaya raya. Amin, haleluya, begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Haleluya, bahkan kita sujud syukur, begitu ya. Wah, beneran Tuhan, ini bukan jatuh tertimpa tangga, jatuh tertimpa terima durian, begitu ya. Rezeki nomplok, begitu ya. Nah, doa syafaat Abraham bagi Ismail ini doa yang begitu agung, yang tidak semua orang bisa lakukan, tidak semua orang mau lakukan. Adakah Bapak Ibu Saudara yang cita-citanya anaknya mau jadi pendeta? Kalau ada, syukur ya, itu baik ya. Seperti Abraham ini. Nah, doa syafaat Abraham ini tidak sia-sia. Walaupun Tuhan tidak mengabulkan. Tidak dikabulkan kan sama Tuhan. Tidak jadi nabi ini, tidak boleh jadi nabi. Kalau jadi nabi ini berbahaya, begitu ya. Apa bahayanya? Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang punya rahasia itu. Nanti kalau kita masuk kerajaan surga, tanya Bapak Ibu, kenapa Tuhan? Ini kan baik, begitu ya. Tapi kenapa kok tidak dituruti? Bukankah bagus nanti, Ishak jadi anak perjanjian, Ismail yang nulungi, begitu ya. Kan bagus Tuhan. Nah, Tuhan bilang enggak. Ya. Tapi Tuhan kasih berkat yang lain. Diberkati begitu kaya, diberkati begitu banyak. Kadang saya iri Bapak Ibu Saudara kalau lihat, wah, kemegahan bangsa-bangsa keturunan Ismail ini, wah, kayaknya duitnya itu enggak ada nomor serinya Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya tahu ada, kan saya suka sepak bola Bapak Ibu Saudara. Yang namanya Ronaldo itu dulu di klub Manchester United. Itu digaji 7 miliar seminggu Bapak Ibu Saudara. Seminggu 7 miliar. Pindah ke Arab 56 M seminggu. Itu duitnya 7-8 kali lipat. Gila banget. Padahal itu di Inggris ya, itu gaji sudah sangat tinggi. Di Arab 8 kali lipat. Wih, saya gila bener. Duitnya kayaknya apa punya pabrik duit gitu ya. Ya enggak tahu gitu ya. Begitu kaya, ya memang itu janji Tuhan. Kita enggak bisa iri, wah enak ya kalau kayak gitu. Saya pun juga pernah berdoa, wah enak Tuhan kalau kayak gitu.
Kalau kayak gitu tak bangun 10 gereja di Keraksan gitu ya. Saya bangun semua gereja gitu ya. Enak begitu ya. Tapi Tuhan bilang tidak. Tidak. Maksud Tuhan bukan jahat. Tuhan tetap baik kepada Ismail. Tidak hanya berkat jasmani. Keturunan-keturunan Ismail itu juga terima berkat rohani. Dicatat di dalam 2 Samuel 17 ayat 24 dan 25. Keturunan Ismail itu jadi panglimanya Daud. Ada juga jadi pengawas unta-untanya Daud. Itu masuk di dalam berkat rohani. Tapi tidak jadi nabi. Jadi Tuhan itu tidak hanya memberkati Ismail dengan berkat jasmani. Ada berkat rohaninya juga begitu ya. Nah, jadi syafaat Abraham untuk anaknya Ismail didengar tapi tidak dikabulkan, Bapak Ibu Saudara. Nah, Abraham juga pernah berdoa syafaat lagi untuk Sodom dan Gomora, khususnya untuk kemenakannya Lot. Tuhan dengar, dikabulkan. 2 kali Abraham bersyafaat. 1 untuk anaknya sendiri, tidak dikabulkan. Untuk keponakannya dikabulkan. Nelongso, Bapak Ibu Saudara. Sebagai hati orang tua begitu ya. Aku pingin aku dan seisi rumahku ini beribadah kepada Tuhan. Kok malah orang lain begitu ya. Kok malah Lot yang dikabulkan. Jadi pertanyaannya, kurang hebat apa Abraham ini? Sebagai bapak orang beriman, sampai doa untuk anaknya sendiri tidak dikabulkan. Justru doa untuk Lot yang dosanya sudah tidak karu-karuan. Dia berzina dengan anaknya sendiri, bayangin Bapak Ibu Saudara. Dikabulkan, diselamatkan loh Lot. Walaupun istrinya Lot tidak diselamatkan. Tapi dikabulkan sama Tuhan. Tawar-tawaran kan pada saat ini. Tuhan, kalau ada 10 orang jahat, ya ada 10 orang baik, masa engkau mau menghukum? Tawar-tawaran itu dari berapa? Dari 50 kalau nggak salah ya. Sampai terakhir itu 10. Atau berapa saya agak lupa. Tawar-tawaran sama Tuhan. Terus terakhir Tuhan tinggal. Dikabulkan sama Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Jadi dari tadi ini saya belum berkhotbah, saya baru cerita. Apa itu Abraham, bagaimana doanya ya. Nah, bagaimana dengan kita? Bapak seorang beriman saja doanya tidak dikabulkan. Doa yang begitu baik. Doa untuk anaknya sendiri tidak dijawab. Doa untuk orang lain dijawab. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Tuhan, aku ingin anakku jadi dokter. Tuhan jawab, enggak, anakmu jadi sales garpu. Kita enggak bisa nolak Bapak Ibu Saudara. Tuhan, aku ingin anakku kaya raya. Enggak, anakmu jadi pendeta. Kita tidak bisa ubah keputusan. Lalu untuk apa doa? Apakah Abraham ini doanya sia-sia? Buat apa berdoa? Lebih khususnya lagi, ngapain doain anak kita? Nah, ngapain mendoakan seluruh isi rumah kita? Toh Tuhan punya keputusan. Nah, kalau kita bersikap seperti itu, maka itulah keputusan Tuhan bagi hidup kita. Kita tidak akan pernah mendoakan mereka. Dan akan selamanya siapapun yang mau kita doakan, bahkan diri kita sendiri, tidak akan pernah hidup di hadapan Tuhan. Jadi syafaat itu tidak percuma. Doa Abraham tidak percuma. Kenapa demikian? Karena berdoa itu bukan karena kita orang beriman, Bapak Ibu Saudara. Oh, terus kita beriman, terus kita berdoa. Enggak. Sebutan Bapak orang beriman untuk Abraham itu kapan munculnya?
Kan di masa perjanjian baru. Bukan ketika itu. Jadi kita berdoa itu bukan karena kita orang beriman. Oh, karena aku orang Kristen maka aku ke gereja. Bukan begitu, Bapak Ibu Saudara. Karena aku anak Tuhan, aku mau mendoakan seisi rumahku supaya beribadah kepada Tuhan. Bukan itu. Tetapi doa yang benar, doa itu untuk menumbuhkan iman. Karena doa yang benar adalah doa yang mendengarkan suara Allah atau firman Allah. Kita boleh menyampaikan keluh kesah, tapi jangan sampai di situ, Bapak Ibu Saudara. Kalau hanya doa kita ngomong sama kayak saya telepon Bapak Ibu Saudara, saya nyerocos sepanjang 10 menit. Oh ini. Giliran Bapak Ibu ngomong tak tutup sama saya, Bapak. Apa yang ada dalam pikiran Bapak? Orang gendeng ini, begitu ya. Ini orang cuma pengen curhat, begitu ya. Nggak kepingin denger, ngapain terus telepon? Bu yang ngomong sendiri sama tembok, begitu ya. Ngapain telepon saya? Kan begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi doa yang benar itu bukan karena kita orang beriman. Justru doa itu menumbuhkan iman. Memang orang-orang yang berdoa pada dasarnya doa orang yang kurang iman. Makanya kita berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara ke gereja kenapa? Apakah karena kita Kristen? Bukan. Supaya kita jadi Kristen. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Kristen itu apa? Pengikut Kristus. Jadi kehendak yang baik itu kehendak yang seperti apa? Bukankah kehendak Abraham itu baik? Supaya anaknya jadi nabi. Baik. Sangat baik. Siapa yang gak kepingin Bapak Ibu Saudara? Anak saya itu 2. Saya kasih nama itu kan doa begitu ya Bapak. Punya arti yang semuanya saya arahkan kepada Tuhan. Calvin itu seorang reformator gereja. Doa saya bagi dia supaya dia jadi reformator gereja. Yang kedua Naviel. Itu dari bahasa Ibrani nabi. El itu Tuhan, nabi dari Tuhan. Yang ketiga masih rahasia Bapak Ibu Saudara. Nanti ya. Jadi kehendak seperti apa? Ya, yang baik, yang bisa dikabulkan Tuhan di zaman sekarang ini. Ya. Firman Tuhan bilang begini, ya Bapa, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Jadi dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, kehendak kita yang baik adalah kehendak yang ditaklukkan di bawah kuasa salib Kristus. Kehendak baik kita, keinginan kita itu harus ditaklukkan di bawah kuasa salib Kristus. Artinya apa? Harus bagaimana? Ya. Nah, kita lihat di dalam Roma 6 ayat 4 dikatakan demikian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Itu ayat yang pertama. Lalu ayat yang kedua 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kehendak kita yang baik, keinginan kita, pilihan-pilihan kita itu harus ditaklukkan di bawah kuasa salib Kristus. Seperti apa? Yesus itu tidak berdosa, bahkan dia tidak kenal dosa, tapi dia harus menerima hukuman dosa. Jadi gimana? Kadang kita pilih sudah benar, tapi kok masih ada aja ya Tuhan yang mukul kita, yang mengkhianati kita. Aku sudah benar Tuhan kerja ini, lah kok rugi. Aku sudah didik anak-anakku dengan baik Tuhan, lah kok jadinya nakal.
Aku sudah berdoa yang baik, tapi kok jawaban Tuhan tidak. Doa Tuhan Yesus itu kan baik, doanya Abraham juga baik. Jadi ditaklukkan di bawah kaki Kristus itu adalah kalau kita berdoa terus jawaban Tuhan tidak, kita tetap sukacita, tetap dijalani, tetap terima. Jadi kehendak bebas kita itu bukan kehendak kita lagi. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau kamu ditampar pipi kananmu, kasih juga pipi kirimu. Sudah benar Tuhan, lah kok disalah-salahin? Kan kita langsung keluar taringnya itu Bapak Ibu Saudara. Taring di sini sama taring di gigi ya. Rasanya pengen nyokot ini orang. Aku sudah benar, disalah-salahin begitu ya. Lah kok seperti ini Tuhan? Apalagi kalau disakiti sama orang paling dekat dengan keluarga. Wah itu Bapak Ibu Saudara. Itu sangat susah mengampuninya. Paling susah itu kan mengampuni orang yang paling dekat dengan kita. Kalau orang lain mah gampang gitu ya. Selesaikan secara kekeluargaan gitu ya. Apa kasih duit selesai begitu ya. Tapi kalau ribut dengan seisi rumah, wah bisa pisah rumah. Bisa bermusuhan. Bahkan turun-temurun tidak pernah akur. Nah kayak Abraham, kayak Ishak sama Ismail, keturunan-keturunannya tidak pernah akur Bapak Ibu Saudara. Karena paling susah ya. Sudah benar nih. Kok masih kayak gini ya Tuhan? Nah itulah kehendak bebas kita itu harus ditaklukkan di bawah salib Kristus. Apa dosanya Tuhan Yesus? Kok dia harus menderita sedemikian? Apa salahnya dia? Pengkritik Alkitab tidak bisa menunjukkan kesalahannya. Sampai dia bilang, ini kisah mitos. Karena tidak ada orang sesempurna dia. Sampai terakhir bilang begitu Bapak Ibu Saudara. Ini kisah di awang-awang. Banyak ajaran-ajaran yang seperti itu. Tidak ada, ini kisah dongeng. Alkitab kita ditutup, Yesus itu mati di kayu salib Bapak Ibu Saudara. Yesus itu tetap menderita. Tidak ada salahnya tapi dia harus menderita. Kita pun juga sama. Sudah benar Tuhan, lah kok begini. Makan sudah sehat Tuhan, lah kok kolesterolnya naik begitu ya. Ya mungkin kita yang keliru Bapak Ibu Saudara ya. Bisa aja kita yang keliru, Tuhan berkatilah makanan supaya makanan ini menjadi kesehatan bagi kita. Yang dimakan Indomie 2 Bapak Ibu Saudara jam 12 malam. Ya jangan nyalakan Tuhan kalau besoknya sakit gitu ya. Ya itu salah kita sendiri. Oh kita sudah benar nih, makan sudah benar. Lah kok keluar semua penyakitnya Tuhan. Tetap sukacita ya. Itu orang percaya. Makanya kehendak bebas itu butuh pembebas Bapak Ibu Saudara. Supaya ketika kita benar, kita tetap sukacita. Sukacitanya gimana? Kita tidak perlu mengalami penderitaan seperti Kristus di atas kayu salib. Penderitaan yang begitu luar biasa. Yang tidak ada, saya yakin tidak ada satu orang pun yang sanggup menderita seperti Kristus ini. Nanti lain waktu akan saya ceritakan bagaimana penderitaan Kristus yang begitu luar biasa. Tidak ada orang yang akan sanggup. Makanya kita butuh pembebas ini Bapak Ibu Saudara. Supaya kita dibebaskan. Bukan hanya dibebaskan, enggak ngalami kecelakaan, enggak. Tapi kita ngalami kecelakaan tapi tetap kuat itu. Tapi tetap sukacita. Disakiti orang, dikhianati orang, tetap kita bisa senyum. Bukan jadi agak pedot ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi tetap sukacita, ada damai sejahtera. Walaupun aku ditipu sana sini, walaupun aku rugi.
tetap aku sukacita karena Tuhan sudah membebaskan jiwaku. Ada satu ayat yang begitu bagus. Allah itu tidak hanya menjadi pembebas, tapi juga pembela dan penjaga. Abraham itu bersyafaat, dia menjadi pembela. Pembelanya Ismail dan pembelanya Lot. Tuhan kabulkan untuk Lot. Untuk Ismail pun sebenarnya Tuhan itu sedikit mengabulkan karena masih dikasih berkat. Kalau Abraham tidak bersyafaat waktu itu, hari ini ya tidak mungkin ada berkat bagi keturunan-keturunan Ismail. Tuhan itu menjadi penjaga. Mazmur 121 ayat yang ke-7 bilang begini. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Jadi kita itu bukan cuma dijaga dari segala kecelakaan dan segala kejahatan, Bapak Ibu Saudara. Tidak perlu khawatir ketika kita memilih yang benar, memilih untuk taat. Tuhan, kalau aku taat, resikonya payah ini Tuhan. Tuhan, kalau aku jujur, usahaku tidak bisa jalan. Tuhan, kalau aku benar di hadapan Tuhan, wis usahanya benar nih 100% ngikuti aturannya Tuhan. Bisa tutup ini. Bisa tidak jalan ini. Aku harus tipu sana sini sedikit-sedikit lah. Ya silahkan, itu pilihan begitu ya. Tapi idealnya tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Dia akan menjaga nyawa. Jadi nyawa ini dalam teks Ibrani-nya nepes. Bukan hanya nyawa, tapi kehendak kita dijaga Tuhan. Emosi kita dijaga Tuhan. Keinginan kita dijaga Tuhan. Sudah benar nih, disalah-salahin. Tetap Tuhan yang jaga. Jadi tidak ada lagi muncul dalam pikiran kita. Kan sudah benar Tuhan. Kenapa aku harus menderita? Kan sudah benar yang tak pilih. Kan sudah nurut sama firman Tuhan. Tapi kok menderita? Tapi kok salah? Menyesal aku, kecewa aku sama Tuhan. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Kita harus ingat Tuhan Yesus juga benar. Tapi dia mengalami penderitaan. Dia sudah lebih dulu menderita, tidak salah. Bahkan itu kesalahan kita. Bukan kesalahan dia sendiri. Kesalahan kita. Dia yang menderita. Jadi kalau kita menderita, ingat Yesus itu menderita karena kita. Nah kalau kita menderita karena diri sendiri ya sudah. Oh sudah benar tapi kok menderita. Ya kita menjadi pengikut Kristus ya itu jalannya. Makanya saya selalu tekankan jadi Kristen itu gak enak Bapak Ibu Saudara. Masih yakin pilih Tuhan Yesus jadi juru selamat? Gak enak loh. Masih yakin? Ayo coba ditantang dirinya sendiri Bapak. Yakin mau ikut Yesus? Gak enak loh. Siapa bilang ikut Yesus enak? Pikul salib sangkal diri. Gak ada yang enak. Gak ada yang enak. Cuma Tuhan itu masih baik. Tuhan itu masih bilang Tuhan menetapkan. Kan ada lagu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, gitu ya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Menderita seperti apa sih kita ini? Kok sampai kadang-kadang kecewa sama Tuhan? Kok sampai kadang-kadang kita tidak percaya sama Tuhan? Kok akhirnya kita berhenti bersyafaat? Kecewanya seperti apa sih? Apakah penderitaan kita coba dihitung? Apakah sebanding dengan penderitaan Kristus? Tentu enggak. Enggak ada yang sebanding Bapak Ibu Saudara. Mau menderita seperti apa sih? Wah, harus capek. Bertahun-tahun capek Tuhan. Doakan dia enggak berubah-berubah Tuhan. Ya kan baru capek. Belum dicancang di kayu salib kita.
tidak sebanding penderitaan kita dengan Kristus. Tidak akan sampai tergeletak. Percayalah Bapak Ibu Saudara, ini bukan saya yang ngomong, ini Tuhan yang ngomong. Kalau kita jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Oh Tuhan, ini sudah geletak Tuhan. Cuma bisa di kasur, geletak ini Tuhan. Gimana ini Tuhan? Ya ini bukan menggeletak secara jasmani Bapak Ibu Saudara ya. Kalau geletak sama secara jasmani itu namanya ngantuk Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, tidak akan sampai tergeletak. Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai tergeletak. Percayalah itu janji Tuhan. Tetaplah pilih yang baik. Bagian terakhir. Abraham berdoa karena kekhawatiran. Abraham memilih bersyafaat untuk Ismail karena khawatir. Karena takut akan masa depannya Ismail. Ambil keliru. Ismail ya. Kalau sampai Ismail ini tidak diizinkan hidup di hadapannya Tuhan, terus hidup di hadapannya setan lah. Kira-kira begitu. Kalau Ismail ini tidak jadi nabi, terus apa kata orang? Nah, kira-kira begitu. Aku ini kan sudah beriman sama Tuhan. Sarah 100 tahun bisa mengandung punya anak. Lah kok Ismail enggak? Gimana ini Tuhan? Makanya Abraham berdoa, Tuhan bu ya ini dijadikan nabi, izinkan hidup di hadapan Tuhan. Ini kekhawatiran yang beriman Bapak Ibu Saudara. Kekhawatiran yang sangat beriman gitu ya. Boleh, tidak ada masalah, tidak ada yang salah dengan doa syafaatnya Abraham. Boleh kita berdoa begitu, tidak ada yang keliru. Saya tidak pernah mengatakan Abraham salah dengan doanya, enggak. Abraham tidak pernah bersalah dengan apa yang dia doakan. Bersyafaat untuk anak adalah hal yang tepat. Benar. Kalau kita sudah doakan anak kita, lah kok jadi nakal, lah kok jadi penjahat, gitu ya. Nggak ada yang salah dengan itu. Karena konteksnya Abraham itu masih konteks pra-kelahiran Kristus, sebelum kelahiran Kristus. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, seorang Max Lucado pernah bilang begini, no one can pray and worry at the same time. Tidak ada orang yang bisa berdoa dan khawatir di dalam satu saat yang sama. Kalau when we worry, we are not praying. Kalau kita khawatir, maka kita tidak sedang berdoa. Kita sedang khawatir. Tapi kalau kita berdoa, kita tidak akan khawatir. Karena kita dengar suaranya Tuhan. Itu doa yang benar Bapak Ibu Saudara. Jadi doa itu bukan khawatir. Tapi dengar jawaban Tuhan itu apa. Oke, kita bawa kekhawatiran kita. Tapi setelah itu kekhawatiran kita harusnya hilang. Itu doa yang benar. Kita mau doakan anak kita sebagaimanapun. Kalau Tuhan bilang enggak ya enggak. Kalau sudah Tuhan bilang enggak. Nah gimana Bang? Ya enggak usah khawatir, ya sudah itu urusannya Tuhan, kan begitu. Dulu waktu anak saya yang pertama itu masih kecil, susah sekali makan Bapak Ibu Saudara. Dibawa ke 5 dokter, dokternya yang salah Bapak Ibu Saudara. Enggak ada yang manjur. Di Surabaya itu ketiga dokter, enggak ada yang manjur. Susah makan. Sampai malam tuh bro, Tuhan ini gimana? Cuma makan susah Tuhan. Sudah benar, sudah tak ikuti konsultasi Bapak Ibu Saudara. Konsultasi sama dokter ini, konsultasi sama dokter ini. Tidak ada yang keliru. Sampai saya, apa semua dokter ini salah Bapak Ibu Saudara?
wah ini bahaya ini kalau mikir gini. Kacau ini begitu ya. Atau jangan-jangan Tuhan yang salah begitu ya. Tapi saya tidak dengar jawaban Tuhan di situ. Cuma nyampaikan keluh kesah. Tuhan ini gimana? Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berdoa untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, Tuhan, anakku mbok ya dijadikan baik. Terus Tuhan jawab, enggak, anakmu tak jadikan kaya raya. Amin. Gitu ya. Tuhan, aku minta anakku supaya hidup di hadapan Tuhan. Ya, supaya kaya raya. Kita minta, Tuhan bu ya anakku ini diberkati 7 turunan. Terus Tuhan jawab, enggak, anakmu jadi pendeta. Enggak, amin. Aduh Bapak Ibu, aduh gitu ya. Bukan amin, aduh begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita khawatir, maka kita tidak sedang berdoa. Selesaikan kekhawatiran kita itu di dalam doa. Setelah doa harus hilang itu khawatir. Saya berdoa, may your choice and prayer reflect your hope nor your fears. Semoga pilihan kita, doa-doa kita itu karena ada harapan, bukan karena ketakutan. Tuhan ini gimana? Kita ubah doa kita. Tuhan, aku mau anakku ini hidup di hadapan Tuhan sejak dari kecil. Dan tunggu Tuhan ngomong apa. Engkau harus didik anakmu. Engkau harus lakukan ini dan itu. Itu doa yang penuh harapan. Pilihan itu menentukan arah. Jangan tidak punya pilihan. Harus bisa memilih. Harapan menerangi langkah kita. Ada harapan di ujung sana. Tuhan menjanjikan kalau kita doa dengan iman akan besar kuasanya. Kalaupun di tengah jalan jatuh, tidak akan jatuh sampai tergeletak. Upah adalah anugerah. Punyai pilihan, punyai harapan, upah itu urusannya Tuhan. Amin. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidup, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Katakan sekali lagi. Tak akan pernah ku sesali mengikut Yesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring-Mu Tuhan. Mengiring Yesus sepanjang hidupku. Walau harus ada air mata, tapi aku saksikan ada harapan Tuhan. Berapapun harga yang harus ku bayar Tuhan, aku akan tetap setia Tuhan. Ku kan tetap setia melayani,
saudara kita merenung sejenak. Benarkah kita tidak pernah menyesal mengikut Yesus? Mengikut Yesus itu susah, berat, banyak tantangan. Harus melewati lembah air mata. Kita sudah benar, tapi masuk harus menderita. Bahkan harus berlinang air mata, bahkan harus bergumul begitu lama. Percayalah Bapak Ibu Saudara, di depan sana, di ujung kehidupan kita, ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Ada harapan, ada mahkota kehidupan yang sudah Tuhan sediakan. Kalaupun kau jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Tangannya akan memegang kau, menopang kehidupanmu. Yang penting kita tetap setia sama Tuhan. Tetap setia melayani Tuhan. Tetap setia mengasihi Tuhan. Tetap jalan mengiring Yesus seumur hidup. Serahkan kehendak kita supaya Tuhan kuasai, agar bukan kehendak kita lagi yang hidup, tapi kehendak Tuhan hidup di dalam diri kita. Sehingga kita dibebaskan dari kesedihan, dari kekhawatiran, dari ketakutan-ketakutan, dari kekecewaan, dari penyesalan. Tuhan akan bebaskan engkau. Tuhan akan menjagamu, melindungimu, sampai pada akhirnya engkau akan menerima mahkota kehidupan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihimu Tuhan. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Janjimu kan tetap ku pegang, kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mereka syukur kepadamu ya Bapa, untuk anugerah yang besar yang Kau telah limpahkan bagi kami. Dan terima kasih juga hari ini kami boleh ada di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan telah memberkati kami dan menolong kami. Itu sebabnya kami boleh serahkan sekali lagi hidup kami dalam tangan-Mu. Lengkapi kami dengan kekuatan-Mu, dengan hikmat-Mu. Ya Tuhan, dan kemampuan untuk terus mengikut Tuhan dalam keadaan apapun juga. Tuhan, kami percayakan hidup kami dan seluruh keluarga kami dalam tangan-Mu. Engkau memberkati ya Tuhan kami semua pagi hari ini. Kami percayakan juga saudara-saudara kami yang tidak bersama kami. Mereka yang sakit, Tuhan jamah mereka. Hadapi apapun ya Tuhan dalam hidup mereka, beri mereka pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa, kami boleh menyerahkan diri kami kepadamu pada saat ini. Dan kami persembahkan doa kami, persembahkan seluruh ibadah kami pada pagi ini kepada Bapa di surga dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berkati Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah Indonesia. Amin. Diberkati dengan keselamatan. Amin. Diberkati dengan damai sejahtera. Amin. Diberkati dengan keamanan. Amin. Diberkati dengan kesehatan. Amin. Diberkati dengan kemakmuran. Amin. Diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah. Amin. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Amin. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Amin. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa itu. Engkau akan dikuatkan, diteguhkan hatimu, dan damai sejahtera serta kasih sayang dari Yesus Kristus menyertai saudara, dan Roh Kudus melindungi, memimpin saudara dan murapi saudara sekalian untuk menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dalam komunitas sel untuk bertumbuh bersama-sama, belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja, ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore, online dan onsite. Ibadah pemuda remaja hari Sabtu pukul 4 sore. Ibadah raya pertama pukul 6:30 pagi, ibadah sekolah minggu pukul 8:30 pagi, ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat dan damai sejahtera. Tanggal 29 Maret akan diadakan baptisan air. Bagi yang rindu untuk dibaptis harap segera mendaftar kepada Bapak Gembala, paling lambat hari ini. Ibadah Jumat Agung, disertai dengan baptisan air akan dilaksanakan pada tanggal 29 Maret pukul 5 sore. Ibadah Minggu Paskah, tanggal 31 Maret dilaksanakan hanya satu kali, yaitu pagi saja. Tuhan Yesus memberkati.